Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Video ini saya tujukan untuk teman-teman semua, kalian semua yang berkecimpung di dunia sales, baik itu salesperson, account eksekutif, account manager, ataupun sales leader, account director, atau business owner yang mempunyai tim sales untuk memprospek customernya dalam jumlah mungkin ribuan, ratusan ribu, atau jutaan. Let me ask you one thing. Do you think cold calling still works? Jawab dulu satu pertanyaan ini. Yes or no? Ada beberapa fakta yang cukup sebenarnya tidak cukup mengejutkan ya, cukup real ya. Bahkan kalau kita sendiri ditelepon dengan orang yang tidak dikenal ya, tiba-tiba menawarkan suatu produk, coba direnungkan, coba dibalikkan ke diri kita sendiri. Apakah kita merasa senang ditelepon oleh orang nggak dikenal dan itu berulang-ulang? Kadang-kadang nomornya sama tapi orangnya beda. Kadang-kadang perusahaannya sama tapi nomornya berbeda. Ditambah lagi, sekarang sudah ada aplikasi namanya Truecaller yang itu bisa identify nomor-nomor spam. Cara kerjanya mudah banget. Misalkan nih, saya install aplikasi Truecaller, ya. Ada teman-teman lain di kontak saya, di nomor HP saya ini, ada kontak-kontak juga yang install Truecaller. Well, kalau saya identify, misalkan ya, ada nomor 08123456 telepon saya, dan ketika saya ditelepon, saya identify, oh ini sales dari, mohon maaf, kartu kredit sebagai contohnya, dan saya tidak butuh kartu kredit dengan seperti itu. Nah, tapi ternyata satu dua kali sales yang bersangkutan tetap telepon lagi, maka saya akan identify ini sebagai spam, right? Otomatis ketika saya identify ini sebagai spam, teman-teman saya yang juga install aplikasi Truecaller, ketika dia akan menerima atau dia menerima telepon dari 08123456, muncul di aplikasi Truecaller-nya di HP-nya, ini adalah spam. Seperti itu, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat film The Pursuit of Happiness yang diperankan oleh Will Smith, itu adalah konsep cold calling di mana Will Smith dikasih list ribuan customer dan dia telepon satu persatu. Bahkan Will Smith waktu itu sempet nggak mau minum air putih, nggak mau minum apapun supaya dia nggak ke kamar mandi untuk buang air kecil, hanya untuk dia menyelesaikan tasnya untuk mendapatkan customer. Ditelepon terus saja. Nah, ini sudah 2020. Apakah teman-teman sales mau tetap seperti itu? Langsung aja. Apa itu social selling? Secara teori, social selling adalah suatu proses mengembangkan hubungan, yang dimana proses ini sebagai salah satu proses dari proses penjualan. Proses social selling ini dipopulerkan di LinkedIn. That's why saya menyarankan teman-teman untuk join di LinkedIn dan menggunakan LinkedIn bukan hanya sebagai online CV. Di tahun 2018, alhamdulillah
saya 2 kali dikasih kehormatan sebagai Best of the Best Social Selling Champion waktu saya bekerja di Oracle Singapura untuk level Asia Pasifik, di mana di situ bukan hanya negara Indonesia ya, jadi ada negara Singapura itu sendiri, ada Thailand, ada Malaysia, ada Brunei, ada Vietnam, plus Hong Kong dan Taiwan. Dan dikasih waktu selama beberapa hari dimana kita cara dapetin leads dari LinkedIn, kemudian convert leads itu jadi opportunity, dan akhirnya menjadi deal yang terbook. Nah, saya mau sharing ke teman-teman sekalian gimana sih caranya biar kita bisa tetap progressing, terutama di situasi sulit seperti ini, di mana semuanya work from home kan, nggak bisa kita temuin customer kita, baik dari sisi customer maupun dari sisi salesman, sales people, itu terjadi transformation. Makanya banyak sekarang kita lihat meeting juga pakai atau via digital ya, mau pakai Zoom, pakai Google Meet, atau media-media yang lain. Nah, tentu saja cara berjualan pun juga harus dirubah, harus berevolusi. Nggak bisa kita lagi sekarang harus ketemu Pak, harus ngopi, nggak bisa. Dan saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengikuti social selling training di Singapura, di kantornya Microsoft. Loh, kok di kantornya Microsoft? Iya. For your information, kalau kalian belum tahu, sekarang LinkedIn sudah dibeli oleh Microsoft. Ya, ada alasan kenapa Microsoft beli LinkedIn. Data di LinkedIn, customer data itu ada 600 juta user. Dan hampir bisa dipastikan ya, hampir 100% datanya sangat-sangat valid. Ini adalah training dan buku yang saya dapetin waktu ada social selling training di kantornya Microsoft Singapura. Bukunya simple dan praktikal banget. Pernah dengar konsep people buying people? Bukan human trafficking ya, bukan. People buying people lebih ke kalau kita udah nyaman dan suka sama salespersonnya, ya kita akan beli lewat dia. Dan itulah sebabnya di social selling ini kita harus mengetahui karakter customer kita, background customer kita, profile customer kita, dalam artian gimana kita melakukan nanti conversation dengan customer kita itu based on apa yang kita baca di profile customer kita. Di dunia sepak bola, klub yang berinvestasi pada people, manajemen, dan sistem dibalut pengelolaan dana yang komprehensif, ditambah dengan visi yang tajam dari owner, seringkali menjadi juara di berbagai kompetisi. Salah satu contohnya adalah Chelsea Football Club yang mendominasi Premier League dalam kurun 1 dekade terakhir ini. Di dunia transportasi, perusahaan taksi online yang tidak memiliki armada tapi berbekal teknologi dan mobile application, valuation dan revenue perusahaannya jauh melampaui taksi konvensional. I'm just saying, the game is changing. Data explosion diprediksi akan bertambah 50 kali pada 2020. Mobility akan bertambah 78% setiap tahunnya. 20% waktu kita teralokasikan di sosial media. Your customer decision sangat bergantung pada bagaimana mereka engage dengan channel yang mereka suka. Apakah perusahaan Anda siap akan hal ini? Apakah IT department Anda siap? Saya yakin kombinasi dari the right people and tools and great ideas akan membuat Anda unggul dari kompetitor Anda.
Pertanyaan besarnya adalah bagaimana Anda menemukan kombinasi itu? Di Oracle, kami punya jawabannya. If you want to know more, please connect with me on LinkedIn. Nama saya Bagus dari Oracle untuk Anda. Halo, selamat pagi teman-teman IT dan business leaders. Pagi ini saya berkesempatan untuk sharing dengan teman-teman bagaimana strategi Oracle untuk membantu customer dalam melakukan journey dari on-premise to the cloud gitu ya. By the way, nama saya Bagus, saya Territory Manager untuk Oracle. Oke, secara sekilas saja nih, Oracle saat ini itu revenue-nya sekitar $40 billion, dan kita adalah perusahaan terbesar kedua di dunia, dan saat ini kita adalah fastest growing public cloud company. Why? Imagine, kemarin FY17 fiscal year 2017 growth-nya untuk PaaS dan IaaS itu sekitar lebih dari 80% untuk PaaS dan IaaS. Secara teknikal Oracle juga berinvestasi kepada R&D sekitar $5 billion per year. Jadi kita punya tim R&D yang capable untuk menjawab business challenge dan IT challenge gitu ya di dunia gitu. Per hari ini Oracle telah membantu 25.000 customers untuk melakukan journey dari on-premise ke cloud gitu. Pertanyaannya, kenapa sih customer itu suka dengan Oracle Cloud? Karena Oracle Cloud itu mempunyai the most complete stack in the world. Oke, dari mulai data as a service, software as a service, platform as a service, sampai layer infrastructure as a service. Saya akan coba share sedikit tentang masing-masing stack tadi ya. Untuk data as a service dimulai dari data cloud. Data cloud menyediakan data dari berbagai variasi sources yang dapat membantu customer untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang klien mereka. At the end, it will be hyper targeted marketing. Karena kita punya Oracle Blue Sky. Oracle Blue Sky ini fungsinya sebagai data management platform yang terhubung dengan lebih dari 1.500 data provider di seluruh dunia dan 5 miliar consumer, 400 juta business profile, 15 juta website. Wow, that is really huge and rich data. Consider that data is the new oil, right? Untuk software as a service, Oracle menawarkan the most integrated complete cloud suite of SaaS yang membantu customer untuk modernize bisnis mereka menggunakan teknologi terbaru seperti artificial intelligence dan machine learning. Karena basically ketika customer pertama kali deploy di bisnis application mereka di on-premise, mereka membeli modul yang terpisah-pisah dari berbagai principal different company ya. Ini membuat mereka kesusahan dan melakukan complex integration yang mahal. Nah, ketika mereka
atau customer ini pertama melihat cloud, mereka juga berharap masalah yang ada di on-premise ini juga terpecahkan di cloud. Tapi sayangnya di banyak kasus mereka deployed separate clouds. Once again, forcing themselves to do expensive and complex integration on their own. Dan Oracle solve this problem, really. Karena Oracle Cloud itu work natively. Kita punya Oracle Cloud work natively with application dan application from Oracle itself ya, seperti ERP, kita punya ERP, kita punya HCM, kita punya EPM, sosial media juga kita juga bisa terintegrasi secara native di Oracle Cloud. Kita punya content experience dan supply chain management. Secara portofolio SaaS atau software as a service-nya Oracle itu cukup luas. Seperti yang sebutkan tadi, ada CX, customer experience, HCM, bla bla bla, sampai industry solution kita punya. Industry solution seperti financial services, telecommunication, manufacture, hospitality. Kita punya specific industry solution yang bisa run di cloud. Oke, untuk platform as service, Oracle menawarkan range yang luas ya, platform as service yang bisa mengenabling developers, IT professional sama business leaders untuk extend dan secure mereka punya aplikasi yang bisa leverage advanced analytics. Secara produk, pas portfolio ada beberapa komponen, mulai dari application development, di dalamnya ada Java Cloud, Database Cloud, MySQL, terus data management kita punya Exadata, Big Data Cloud, sistem management kita punya OMC, Oracle Management Cloud, yang di dalamnya ada IT Analytics, terus monitoring, itu untuk monitoring infrastrukturnya yang running baik di cloud maupun di on-premise kita bisa monitoring. Terus untuk business analytics kita punya BI, integration kita punya SOA, service oriented architecture, kita juga punya Golden Gate, dan kita juga punya mobile solution, kita punya mobile cloud. Untuk security kita juga punya nih, kita punya identity management dan cloud access security broker. Dan untuk layer IaaS, infrastructure as a service, Oracle menawarkan performance yang terbaik, yang highest performance dengan lowest cost IaaS in the industry. Ini membuat customer dapat running mereka punya aplikasi dan workloads di Oracle Cloud. Oracle develops offering for 3 development models sebenarnya. Jadi ada yang di on-premise, terus cloud at customer, dan public cloud. Dari 3 itu kita bisa melakukan 6 journey sebenarnya, tergantung dari masing-masing kondisi dan situasi di customer. Tapi saya hanya akan membahas 3 karena durasi. Mohon maaf. 6 saya sebutkan aja. 6 ada, pertama kita punya data center, your data center, terus Optimus on-premise, terus kita punya Oracle Public Cloud ya. Kita Optimus on-premise dan menuju ke Oracle Public Cloud. Yang kedua, your data center, cloud at customer, terus menuju ke Oracle Public Cloud. Yang ketiga, data center langsung move workloads. Yang keempat, your data center lalu create new with PaaS and IaaS. Yang kelima, your data center menuju ke modernize with SaaS. Yang keenam, new company seperti startup yang langsung born in the cloud. Oke, kita coba bahas nomor 1, 2, dan 6. Oke, nomor 1 yang saya mention tadi, your data center, Optimus on premises, Oracle Public Cloud.
Oke. Um, Basically on-premise data center itu sangat-sangat kompleks. Mereka punya mix software, hardware, dan itu membuat mereka kesusahan untuk manage environment ya. Karena ya you name it, mereka punya Microsoft, SAP, terus Oracle itu sendiri, VMware, IBM, banyak-banyak server, terus mungkin banyak aplikasi di dalam seperti ada Red Hat atau bikin NetApp gitu ya. Itu membuat mereka bingung dan susah untuk manage gitu. Nah, Oracle mengambil challenge ini sebagai kesempatan dengan cara developing integrated engineered systems, di mana kita bisa develop both hardware and software to work together. Simply put, they are the best place to run Oracle software at the lowest total cost of ownership. Oke, salah satu contohnya yang menggunakan Journey ini, yang nomor satu tadi, itu GE Aviation, itu ya. GE Aviation optimize their on-premise environment. Leader di GE Aviation itu bosnya ERP, Rini Reed namanya. Dia describe Oracle punya zero data loss and recovery appliance. Nah, itu dengan aplikasi tadi sangat membantu dalam mengurangi kecepatan waktu dalam Oracle Database Backup gitu ya. Biasanya database backup kan lama karena mereka punya banyak data gitu. Dan dengan sistem ini itu lebih cepat dan recovery-nya juga lebih cepat. Kalau misalkan ada downtime, recovery lebih cepat. Dan overall ujung-ujungnya adalah improve overall performance. Oke. Menuju ke journey yang kedua, your data center, cloud at the customer, Oracle Public Cloud. Ya, ini cukup unik karena cuman Oracle yang punya sistem cloud at the customer gitu ya. Kita yang invented this solution. Oke, salah satu klien yang sudah menggunakan Oracle Cloud at the Customer itu State Bank of India. Oke, quote-nya State Bank of India dari CIO-nya dia berbicara bahwasannya it literally takes them over a year and a half to get ready to run a new application in their data center. By the time they acquire the hardware, get the software ready, and then start to deploy, Oracle Cloud at Customer solve all that for them. Lebih cepat. We come in with a fully managed cloud-based service. It's our true public cloud, and all they have to do is sign on and start to use the service. Jadi Bank India ini sangat terbantu sekali dengan cloud at customer karena tadinya yang mereka tuh harus order hardware 3 bulan, 4 bulan untuk dan itu takes a long time gitu ya untuk time to marketnya. Nah, dengan Oracle Cloud Machine atau Cloud at Customer itu mempercepat project dari yang dilakukan oleh CIO oleh Bank of India. Oke, journey yang berikutnya adalah new company seperti startup gitu ya, yang benar-benar born in the new cloud. Contohnya adalah Carbon. Carbon adalah perusahaan startup 3D printing. Nanti teman-teman bisa lihat juga di internet. Mereka benar-benar menggunakan semuanya di cloud ya. Jadi mulai data as a service, software as a service,
platform as a service sampai infrastructure as a service itu benar-benar completely run di cloud gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan karena durasi juga. Jadi saya coba ulang lagi key takeaways-nya. Oracle menawarkan 3 deployment models. Yang pertama on-premise, cloud at customer, dan public cloud. Yang kemudian ini bisa di-leverage menjadi 6 journey tergantung dari kondisi dan situasi masing-masing teman-teman punya perusahaan gitu ya. Dan Oracle mempunyai complete stack. Kita berani bilang bahwa we are the most complete cloud platform, mulai dari data as service, platform as service, software as service, sampai infrastructure as service. Dan kita adalah termasuk a single vendor seamless on-premise to cloud experience. Karena dengan Oracle yang tadinya silo, banyak produk, banyak application gitu ya, susah untuk diintegrasikan, apalagi waktu di cloud. Dengan Oracle kita bisa membantu teman-teman untuk integrasi secara lebih cepat, faster time to market. Kita membantu teman-teman IT supaya lebih memikirkan ke bisnis. Jadi teman-teman IT tidak perlu khawatir lagi tentang bagaimana kekhawatiran bahwasannya ini nanti akan downtime, nanti ini downtime-nya lama, recovery-nya gimana nih. Kita solve itu semua, kita bantu teman-teman IT, kita support teman-teman IT lebih bisa fokus ke bisnis gitu. Oke, hope it helps, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nama saya Bagus dari Oracle. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi. Oke, itu tadi video yang saya buat di tahun 2017. Masih ada rambutnya ya. Nah, sebenarnya frameworknya untuk membuat video itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, introduction. Kita harus build instant rapport siapa diri kita. Kedua, isinya tentang apa yang kita bisa lakukan untuk customer kita, apa solusi kita, but not too detail. Yang ketiga, bagaimana cara memfollow up, bagaimana customer kita mau reach out ke kita. Makanya kita kasih alamat email kita atau nomor telepon kita di sana. Nah, di introduction selain perkenalan, itu kita juga bisa kasih sebenarnya latar belakang masalah. Kenapa sih kita quote-unquote menjual produk kita? Why? Tentunya kalau kita bicara tentang solusi harus ada masalah yang ada ya. Nggak mungkin kita menyampaikan solusi kalau tidak ada masalah. Nah, setelah ada masalah kita kasih solusi. Yang terakhir, di mana kita bisa membantu customer kita dengan solusi kita. Dan kita juga harus validasi apakah customer kita mempunyai masalah yang sama dengan yang kita rasakan dengan solusi yang kita tawarkan. Apakah customer mempunyai concern yang sama. Kalau concernnya berbeda, coba kita tawarkan solusi yang lain, seperti itu. Tapi at least dengan video ini customer lebih tahu tentang kita, dan personal brand kita juga lebih terestablish. Ngomong-ngomong personal brand, ini sangat penting. Mungkin di next video saya juga akan kasih tahu tips-tips tentang bagaimana lebih lagi menciptakan personal brand. Karena di LinkedIn itu ada namanya LinkedIn Social Selling Index. Ini skornya LinkedIn, di mana salah satu kriterianya untuk mendapatkan LinkedIn Social Selling Index atau LinkedIn SSI ini adalah dengan menciptakan personal brand.
Oke, hopefully bermanfaat buat teman-teman. Ini masih video yang pertama tentang social selling. Kalau teman-teman suka dan dirasa bermanfaat, please subscribe dan like, atau bisa tinggalkan komen kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang social selling. Thanks for watching my video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.